Setelah 2 tahun, Korea Selatan akhirnya kembali menyambut turis asing per 1 Juni 2022. Bagaimana kondisi di Korea Selatan menyambut wisatawan mancanegara? Sudah ada produser CNN Indonesia Kus Indra di Seoul, Korea Selatan. Annyeonghaseyo, Kushi, saya apa kabar? Udah curi start ya, nyampe sana duluan. Oke, Kus, per 1 Juni Korea Selatan sudah membuka gerbang untuk wisatawan asing. Bagaimana syarat ketentuan pemberlakuan perjalanan terbaru nih sebenarnya ke Korea Selatan saat ini? Ya, sebenarnya Fani, untuk persyaratan pembukaan untuk 1 Juni ini sebenarnya tidak banyak jauh berbeda dengan yang syarat yang sebelumnya, sebelum 1 Juni 2022 ini. Di mana 3 syarat utama itu harus tetap diutamakan atau dilalui, yakni pertama adalah Anda sebelum berangkat itu harus mengurus keperluan visa, di mana keperluan visa ini mensyaratkan satu itu sertifikat vaksinasi di mana minimal dosis 2. Kemudian setelah tiket Anda didapatkan, itu nantinya Anda juga harus melakukan pemeriksaan tes hasil PCR negatif maksimal 48 jam sebelum keberangkatan. Nah, pada tanggal 1 Juni ini persyaratan-persyaratan ini yang harus dilakukan, dan termasuk ada satu tambahan, Fani, untuk masuk ke Korea Selatan itu harus memiliki Q-code itu sendiri. Nah, Q-code ini didapatkan setelah Anda sudah memiliki hasil tes PCR negatif yang membuktikan bahwa diri Anda tidak terkonfirmasi positif oleh COVID-19. Nah, ini Q-code ini dibutuhkan untuk saat Anda nanti tiba di bandara Incheon, Korea Selatan, nanti di saat setelah Anda menerima QR code itu nanti akan dipindahin. Nah, Q-code ini untuk apa? Q-code ini sebenarnya berguna untuk mempercepat, jadi nanti di Anda sesampai Anda di Korea Selatan bahwa membuktikan diri Anda itu tidak perlu dikarantina. Jadi ini hanya untuk mempersingkat waktu, di mana informasi ini saya dapatkan dari Korean Tourism Organization atau KTO yang bisa Anda kunjungi di visitkorea.org.id. Nah, untuk selanjutnya, untuk perbedaan antara sebelum 1 Juni dan 1 Juni berikutnya adalah setelah Anda tiba di Korea Selatan, di mana pada saat saya tiba pada tanggal 29 Mei ke Korea Selatan itu, saya diwajibkan tes PCR di hari pertama. Nah, tes PCR di hari pertama ini ketika saya sampai di Bandara Incheon itu dilakukan ada ruangan atau loket khusus gitu. Nanti Anda harus mengantri di sana dan mendapatkan antrian untuk melakukan tes PCR di bandara itu. Nah, harganya itu sekitar 80.000 won, atau kalau dirupiahkan tuh lebih dari 900.000 rupiah. Nah, pada saat saya melakukan tes PCR, saya langsung bergerak ke hotel penginapan. Nah, di sana itu dengan catatan saya tidak boleh kemana-mana, harus tetap di penginapan. Tetapi nanti setelah hasil negatifnya itu udah diumumin, itu baru kita bisa berjalan atau berlibur ke Korea Selatan. Tapi pada tanggal 1 Juni ini itu ada perubahan, Tiffany. Jadi kalau yang tadinya harus di hari pertama, ketika kita membaca persyaratan yang telah ditentukan, itu 3 hari pertama Anda harus melakukan tes PCR, baik itu di bandara ataupun Anda setelah tiba di Korea Selatan itu melakukan tes PCR sendiri, baik itu di area rumah sakit terdekat, tapi harus dalam 3 hari pertama. Baik. Begitu, Tiffany. Persiapan dan juga kesiapan Korea Selatan sendiri menyambut turis asing seperti apa, Kus Indra, terkait ini dengan pembatasan, kemudian aturan terkait prokes yang sekarang mungkin masih berlaku atau diberlakukan di Korea Selatan sendiri? Oke, untuk di Korea Selatan sendiri sebenarnya, Tiffany, untuk pembatasan itu sudah ibaratnya apa ya? Sudah tidak terlalu banyak yang dibatasi. Tapi intinya protokol kesehatan yang paling utama yang tetap disyaratkan oleh mereka tuh memakai masker. Meskipun di ruang publik tuh sudah ditiadakan untuk pemakaian masker, tapi kita tahu bahwa budaya Korea Selatan sebelum pandemi saja itu sudah memang dikenal dengan memakai masker ya. Jadi budaya itu sudah ada sejak dulu gitu. Tapi di sini tidak ada pembatasan sama sekali, yang bahkan kalau kita lihat di tempat makan sekitar di rumah makan itu sudah full semua. Nggak ada pembatasan yang seperti yang sebelumnya gitu, yang pernah dibatasi sampai misalnya di area tertentu atau di dalam ruangan hanya boleh berapa orang. Gitu. Baik, terima kasih Kus Indra untuk informasinya, ditunggu oleh-olehnya ya di kantor ya dari Korea Selatan. Terima kasih, terima selamat kasih. malam, sehat-sehat pokoknya ya. Wow, kayaknya